Maaf bila video ini berisi informasi yang seharusnya tak layak diketahui banyak orang karena adanya informasi mengenai kejadian yang mungkin akan merusak spontanitas pemahaman yang akan sobat jalani dengan mengetahui lebih dulu sebelum melewatinya. Namun sebagai gantinya saya yakin sobat akan menjadi orang yang tahu dan berhati besar hanya dalam waktu beberapa menit ke depan, dengan catatan sobat akan melewati keseluruhan informasi dalam video ini. Karena kini di tahun 2024 ini kita berdiri di persimpangan waktu yang signifikan di mana ramalan, harapan dan prediksi menggema di kalangan umat Islam Indonesia terkait persiapan kita dengan datangnya sebuah hal besar yang akan segera terjadi. Inilah tahun yang dimana banyak diperkirakan akan menjadi titik balik penting karena adanya latar belakang sejarah yang kaya dengan dinamika global yang berubah. Namun apa yang sebenarnya diharapkan dan diprediksi oleh banyak orang Indonesia yang berkaitan dengan 14 Februari 2024 dan bagaimana hal ini akan membentuk masa depan Indonesia yang sangat diinginkan atau malah lebih mengerikan. Selengkapnya, mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Februari 2024 adalah hari di mana seluruh rangkaian dan penetapan kejadian di hari tersebut patut diduga sudah dipersiapkan secara cermat dan matang pada waktu sebelumnya. Seperti dalam hal sejarah metafisik berbicara, dalam keseimbangan harmonisasi yang berkaitan dengan ada apa di 14 Februari dan apa pengaruhnya untuk kita sebagai pemilih calon presiden di bulan tersebut. 14 Februari 2024 adalah tanggal yang sangat rawan bila terjadi hal-hal aneh dan di luar dugaan yang bisa sangat mungkin terjadi. Dan bila ada sesuatu yang salah hingga membuat orang menjadi ribut seperti hal kecurangan pemilu, maka itu akan sangat berbahaya. Dalam poin penting ini jangan pernah ada kecurangan, sebab bila ada maka rakyat tidak lagi percaya, dan disinilah sumber keributan yang banyak diprediksi bisa terjadi jika kecurangan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dengan kandidat Anies Caimin, Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terdapat hal kecurangan tersebut. Maka bila sebuah kesalahan terjadi di 14 Februari, bisa dipastikan itu akan berdampak buruk secara terus-menerus dengan waktu yang cukup panjang. Hari pencoblosan 14 Februari 2024 juga bertepatan dengan hari Valentine's Day yang sudah banyak orang menyadari buruknya perayaan ini, yang dimana sampai sekarang hal tersebut dianggap sebuah perayaan yang menyesatkan dan ini sudah terbukti. Valentine Days identik dengan hubungan yang dilaknat umat Islam yang harus kita tahu sebagai seorang muslim, bahwa menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI di tahun 2008 saja terdapat 60,7% remaja SMP sudah pernah melakukan hubungan yang sangat dilarang agama Islam. Apa yang terjadi tanggal 14 Februari? Seminggu sebelumnya dan seminggu sesudahnya diperingati di Amerika sebagai The National Condom Week.
Valentine Days identik dengan hubungan free sex. Orang-orang yang disurvei ketika melakukan Valentine Days, mereka lebih suka melakukan jalan-jalan, lalu kemudian makan, lalu kemudian berciuman, lalu berhubungan seks. Dan 2008 ketika diteliti lagi oleh KPAI, Komisi Pelindungan Anak Indonesia, ternyata yang mereka dapatkan fakta yang lebih mengejutkan, yaitu adalah 62,7% remaja SMP sudah pernah melakukan hubungan seks. Benarlah kata Rasulullah SAW, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang mengikuti kebiasaan suatu kaum, maka dia bagian daripada mereka. Sementara 14 Februari di Indonesia yang bukan hanya menandakan hari kasih sayang semu tersebut, tapi juga membawa agenda besar bagi Indonesia, yaitu pemungutan suara pemilu serentak. Sebuah momen di mana warga akan menyalurkan hak suaranya yang bertepatan dengan Valentine's Day atau hari kasih sayang tersebut. Hingga fenomena ini memunculkan tagar kasih suara sebagai simbol ajakan berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi yang berlangsung. Menariknya, tagar kasih suara bukan sekedar permainan kata dan slogan belaka, namun ada persimpangan makna dan nilai yang patut dicermati di balik tanggal 14 Februari ini. Ada harapan agar masyarakat menumpahkan rasa cintanya terhadap negeri dengan menggunakan hak pilih secara bijak dan bertanggung jawab. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran yang mungkin bisa menimbulkan gesekan, yang dimana hari tersebut diidentikan dengan perayaan kasih sayang yang menyesatkan dan berdampak buruk. Lantas, benarkah tanggal tersebut jatuh bersamaan secara kebetulan atau memang sudah direncanakan sebelumnya untuk tujuan tertentu? Maka jangan halangi terkabulnya doa dengan dosa dan maksiat. Dan jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah bahwa sesungguhnya aku maha dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah. Hingga banyak dari para tokoh menyampaikan hakikatnya sekarang di Indonesia di 14 Februari 2024 itu adalah sebuah pertarungan antara al-haq dan batil. Dan hakikatnya sekarang di Indonesia itu pertarungan antara al-haq dan batil. Pertarungan antara paslon 1 dan paslon 2. Itu hakikatnya. Ini hakikatnya Indonesia sekarang ini. Pertarungan as-sira' bainal haq wal batil. Pertarungan antara al-haq dan batil. Makanya Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, kita lihat karakternya. Ya, karakternya. Jadi benar-benar ini pertarungannya sudah luar biasa. Seperti hal pada masa lalu ketika para penguasa menyimpang dari ajaran Islam, maka Allah mencabut amanah tersebut dari mereka dan memindahkan amanah kepemimpinan Islam kepada orang-orang yang baik dan amanah di waktu yang sudah dijanjikan. Apakah di tahun 2024 ini akan terjadi dan mengubah hal kebaikan seperti para ulama sampaikan, atau malah kesesatan yang tetap masih berjaya dan makin membabi buta? Saya di mana-mana saya sampaikan pagi tanggal 14 sholat subuh, zikir sesuai dengan keyakinan kita masing-masing yang muslim. Kenapa sholat subuh zikir? Karena pagi itu banyak sekali serangan fajar supaya kuat iman. Habis itu sarapan. Kenapa sarapan? Jangan sampai paku ini nanti tidak kuat untuk mencoblos. Lalu kemudian masuk ke TPS pukul 8, bismillah. Kalau ada yang ngasih duit, Pak Ustadz, ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa semua materi yang ada di seluruh alam semesta ini adalah bagian dari rencana Tuhan, karena tidak ada hal yang terjadi di luar kehendaknya. Itu artinya pada saat seorang manusia tidak menghargai dan malah membenci yang lainnya, serta hidup dalam ego dan pemikiran sendiri tanpa memandang kemauan orang lain, secara tidak langsung dia sedang menjauh dari kehendak Sang Maha Pencipta.
Ingatlah bahwa Tuhan selalu ada untuk kita, namun kitalah yang selalu menjauh dan enggan mendengarkan sarannya, yang mungkin terlalu sibuk dengan ego dan keinginan sendiri, yang sudah dipenuhi dengan kebisingan emosi dalam pikiran dan jiwa kita yang serakah. Semoga setelah 14 Februari 2024 dan ditetapkannya orang yang akan memimpin Indonesia ke depan, siapapun orangnya, akan membawa Indonesia ke arah perubahan yang lebih baik yang diharapkan semua orang. Wallahu a'lam bishawab.